Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang Barnabas. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Perdebatan tentang kitab yang disimpan di Museum Etnogari Turki memang belum selesai. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki masih meneliti dan menerjemahkan isi kitab tersebut di Laboratorium Pusat Bahasa Turki untuk memeriksa keaslian Injil Barnabas itu. Siapakah Barnabas itu? Barnabas lahir di Siprus sebagai Yusuf. Barnabas adalah termasuk orang yang pertama menganut keyakinan yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa yang kemudian dinamai Rasul. Kisahnya muncul dalam Kisah Para Rasul. Paulus menyebutnya dalam beberapa suratnya. Namun, tradisi Kristen menyatakan ia menjadi martir di Salamis, Siprus. Dia secara tradisional diidentifikasi sebagai pendiri gereja Siprus dengan hari pestanya pada 11 Juni. Dalam tradisi itu, Yesus menyangkal menjadi Mesias, juru penyelamat, dan mengklaim bahwa ia akan menjadi Ismael, istilah yang digunakan untuk orang Arab. Alkitab ditulis oleh Barnabas sehingga sebagian besar waktunya dicurahkan untuk menulis pesan Yesus. Sebelum ditemukan kitab di Turki, memang ada dua Injil Barnabas sebagai manuskrip kitab yang dibuat pada abad ke-16 dalam bahasa Italia dan Spanyol. Umat Kristen memang tidak mengakui Injil Barnabas, karena Barnabas dianggap tak pernah menulis kitab apapun. Secara umum sangat tidak selaras dengan laporan yang juga ditemukan dalam Injil-Injil, karena Injil Barnabas bukanlah manuskrip yang ditulis para Rasul Yesus seperti Injil kanonik. Dalam batas tertentu, kitab ini mengikuti penafsiran Islam tentang asal-usul Kristen. Komunitas Kristen Suriah mengklaim kepemilikan Injil kuno yang ditemukan otoritas Turki pada 2000 lalu itu. Komunitas itu telah mengirim surat resmi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Ertugrul Günay, untuk mengembalikan kitab suci itu kepada mereka. Kepala Budaya Komunitas Kristen Suriah, Sabohana, mengatakan Alkitab bersejarah memiliki makna material yang besar bagi Kristiani. Jika Turki tidak menyerahkannya, kami meminta Turki membuka akses bersama dengan membangun museum di distrik Midyat, Suriah, kata Sabo kepada Hurriyet Daily News. Komunitas Kristen Suriah ini adalah penganut Kristen Ortodok di wilayah Arab. Mereka tersebar dari Lebanon, Suriah, hingga perbatasan Turki. Penganut Kristen ini telah menggunakan bahasa Aramik sejak awal berdirinya gereja mereka. Banyak biara pada awal Kristen di wilayah Suriah di Tenggara Turki telah dijarah oleh Turabidin. Karena itu, kami minta agar Injil kuno itu dikembalikan, ujar Sabohana. Kelompok Kristen Suriah ini telah menyebar hingga Eropa. Kurang lebih 8 perwakilan komunitas ini ada di Eropa. Mereka juga menyebar di Asia Kecil dengan kitab teks Yunani dan bahasa Aram. Namun, belum dilakukan penelitian secara mendalam apakah Injil ini benar memiliki keterkaitan dengan Kristen Suriah. Secara geografis, letak negara Siprus tempat kelahiran Barnabas berada di selatan Turki yang dipisahkan Laut Mediterania. Sedangkan Suriah juga berdekatan dengan Siprus yang dipisahkan laut pembatas benua Afrika, Asia, dan Eropa itu. Polisi Turki menggerebek kelompok penyelundup benda purbakala di Turki Selatan 12 tahun lalu. Mereka hendak membawa sebuah kitab ke Ankara. Kitab itu langsung dimasukkan ke brankas kantor pengadilan tinggi Turki. Injil kuno yang diperkirakan berusia 1500 tahun menjadi perhatian setelah dipublikasikan pemerintah Turki. Kontroversi muncul karena isi Injil ini meyakini Yesus sebagai nabi. Injil ini memprediksi kedatangan Muhammad setelah Yesus. Jika benar bahwa kitab ini merupakan Injil Barnabas, ramalan Rahib Buhaira saat Muhammad kecil ada hubungannya. Saat itu, Muhammad berusia 12 tahun. Abu Talib, sang paman, hendak melakukan ekspedisi niaga dari Makkah ke Syam, Suriah. Saat tiba di sebuah tempat pertapaan di Bushra, antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan Buhaira. Menurut laman Al-Arabia, meskipun spekulasi tentang kitab kuno yang diduga sebagai Injil Barnabas itu meramalkan kedatangan Islam, namun sejauh ini tidak ada bukti yang menegaskan hipotesis tersebut. Walau Injil Barnabas mengakui kedatangan Islam dan Nabi Muhammad, namun skeptisisme tetap muncul karena kontradiksinya dengan Al-Quran. Sebab, sebagian besar studi tentang kitab ini menyatakan Injil Barnabas hanya kembali ke 500 tahun yang lalu. Sementara, Al-Quran telah ada sejak 1400 tahun silam. Demikian tulis Al-Arabia, adanya kontradiksi inilah yang menjadi alasan utama mengapa para sarjana Arab mengabaikan terjemahan bahasa Arab Injil tersebut yang diterbitkan 100 tahun lalu.
sebagaimana diulas secara rinci oleh penulis dan pemikir Mesir, Abbas Mahmud Al-Akkad. Dalam sebuah analisis yang ditulisnya pada 26 Oktober 1959 di Surat Kabar Al-Ahbar, Akkad mengatakan deskripsi neraka dalam Injil Barnabas didasarkan pada informasi yang relatif baru yang tidak tersedia pada saat di mana teks itu seharusnya ditulis. Sejumlah deskripsi yang tertulis dalam Injil itu merupakan kutipan orang-orang Eropa dari sumber-sumber Arab, ungkapnya. Seorang pendeta Protestan Ihsan Ozbek mengatakan Injil itu berasal dari abad ke-5 atau ke-6. Sementara Barnabas, yang merupakan pemeluk pertama Kristen hidup pada abad pertama. Salinan Injil di Ankara mungkin telah ditulis ulang oleh salah seorang pengikut Barnabas, kata dia. Sebab, lanjutnya, ada jeda 500 tahun antara Barnabas dan penulisan salinan Injil. Umat Islam mungkin akan kecewa bahwa Injil ini tidak ada hubungannya dengan Injil Barnabas, ujarnya. Sementara Profesor Omar Faruk menilai Injil kuno itu perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan Injil itu dibuat oleh Barnabas atau pengikutnya. Turki akan menerjemahkan Injil kuno berusia 1500 tahun itu. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Rahib itu takjub menyaksikan Muhammad. Sebab, awan selalu bergerak memayungi kemanapun Muhammad melangkah. Buhaira memeriksa tubuh Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab-kitab suci. Ia akhirnya menemukan tanda kenabian di punggung Muhammad, di antara kedua pundaknya. Ia lalu mencium tanda itu. Sang rahib pun berpesan agar Abu Talib menjaga keponakannya itu, karena dia adalah calon rasul yang dinantikan. Prediksi Buhaira dari kota Busra itu menjadi kenyataan. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad memperoleh wahyu saat menyendiri di Gua Hira. Muhammad menjadi rasul penutup bagi umat manusia. Penemuan Injil kuno yang diakini berusia 1500 tahun di Turki telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad sebagai penerus risalah Isa, Yesus, di bumi. Sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut Mailon Line, Injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam Injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya rasul bernama Muhammad setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad. Bab 39 Barnabas. Terpujilah nama Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Apa arti kata-kata, Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku? Bab 41 Barnabas. Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Bab 44 Barnabas. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh, Muhammad Tuhan bersamamu. Bab 97. Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama, ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena aku akan menciptakan Firdaus, dunia, dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmuku akan dikutuk. Bab 112. Dalam bab ini Nabi Isa, Yesus, bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada bab 136, 163, dan 220. Isi Injil Barnabas di atas dikutip dari barnabas.net.